Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi untuk mata kuliah analisis sensori di pertemuan kedua. Untuk pertemuan kemarin, di pertemuan pertama kita sudah berdiskusi terkait apa sih analisis sensori itu, dan dari hasil diskusi itu kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa analisis sensori adalah suatu analisis yang menggunakan alat indera manusia, baik itu di industri pangan maupun non-pangan. Tapi karena kita di prodi teknologi pangan, maka yang akan kita analisis khususnya yaitu produk atau bahan pangan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sifat sensori dan indera manusia. Jadi nanti kita pelajarin apa aja sih yang tergolong dalam sifat-sifat sensori yang biasanya diukur menggunakan indera manusia, dan indera yang digunakan itu apa saja akan dijelaskan di materi ini. Nah, di sini dalam memproduksi suatu produk baik makanan maupun minuman, industri pangan harus memperhatikan dan mempertimbangkan keinginan maupun tingkat penerimaan konsumen. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sifat-sifat bahan yang dinilai baik secara subjektif maupun objektif. Jadi produk itu suatu industri harus mengacu dan memperhatikan hal-hal yang memang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Dan biasanya konsumen akan memberikan suatu respon dari yang dapat dilihat dari sifat-sifat atau karakteristik bahan yang memang mereka inginkan maupun mereka butuhkan. Dan sifat-sifat tersebut memang dibagi menjadi dua. Ada sifat yang tersembunyi dan sifat yang tidak tersembunyi. Sifat tersembunyi. Sifat ini dinilai dengan menggunakan analisis kimia atau menggunakan peralatan yang ada pada laboratorium. Contohnya, menganalisis kandungan atau komponen kimia suatu bahan atau produk. Bisa itu karbohidrat, air, protein, dan lain sebagainya. Kemudian, sifat-sifat yang tak tersembunyi. Di sini juga disebut dengan sifat sensori. Dan sifat ini bergantung pada tingkat kepekaan, pengalaman, dan kondisi fisiologis penguji. Jadi nanti ada yang dikatakan dengan panelis. Panelis itu akan bermacam-macam. Dan kondisi fisiologis juga merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi hasil analisis ini. Nah, sifat sensori di sini ada beberapa. Menggunakan indera penglihatan, perabaan, pembau, pengecap, dan indera pendengar. Sifat sensori dirasakan ketika organ sensori atau indera manusia tadi itu berinteraksi dengan rangsangan yang ada pada lingkungan sekitar. Jadi nanti kita juga akan mempelajari bagaimana dari adanya rangsangan, kemudian adanya indera, sehingga dihasilkan suatu persepsi atau penilaian seperti itu. Nah, di sini untuk sifat sensori dibagi menjadi 5, ada kenampakan, sifat odor atau aroma, flavor, tekstur, dan pendengaran. Untuk sifat kenampakan, secara umum penampakan suatu produk merupakan sifat pertama yang diamati dan satu-satunya atribut yang digunakan konsumen untuk memilih dan mengonsumsi suatu produk. Jadi seperti yang bisa kita rasakan bahwa memang penampilan atau secara visual, fisik, itu hal pertama yang menjadi penilaian konsumen, penilaian pelanggan dalam menilai atau membeli suatu produk pangan tersebut. Sehingga sifat-sifat ini harus diperhatikan benar-benar agar tingkat penerimaan konsumen juga semakin meningkat. Nah, untuk kenampakan dapat dibagi menjadi 3, ada warna, ukuran dan bentuk, serta kejernihan dan kekeruhan. Nah, di sini kejernihan dan kekeruhan utamanya untuk produk-produk minuman.
Yang pertama kita akan bahas warna. Sinar yang mengenai bahan dapat diteruskan, dibiaskan, dibelokkan, dipantulkan, atau diserap. Dan dari sinar tersebut yang akan menghasilkan suatu warna yang dapat dilihat oleh indera manusia. Contohnya, perbandingan antara pantulan dan absorpsi itu akan mempengaruhi warna yang dihasilkan. Bisa itu warna putih, abu-abu, maupun hitam. Kemudian di sini ada lightness, brightness, or value. Merupakan atribut dari sensasi visual menurut apa yang tampak dari suatu objek atau benda, sehingga terlihat satu sama lain atau proporsional yang dikenal dengan warna merah, kuning, dan hijau. Nah, di situ dikatakan juga tingkat penerangan akan mempengaruhi warna suatu produk. Warna akan menjadi daya tarik suatu produk, dan produk yang dihidangkan dalam keadaan gelap akan mengurangi selera untuk menikmatinya. Jadi pencahayaan itu juga sangat mempengaruhi karena akan mempengaruhi warna dari produk tersebut. Nah, di sini adalah mata adalah hal pertama yang harus diyakinkan sebelum mencoba atau merasakan suatu produk. Jadi, yang menjadi daya tarik itu biasanya produk-produk yang mencolok mata. Warnanya beragam, bentuknya unik, dan lain sebagainya. Di sini ada yang mempengaruhi warna suatu benda. Yang pertama, sumber sinar, objek, dan karakteristik visualnya. Contohnya kalau dari sumber sinar, benda berwarna hijau yang dibawa ke dalam ruangan dengan menggunakan lampu pijar yang awalnya benda itu dari luar dengan penyinaran matahari, maka akan memantulkan sinar kuning kehijauan. Itulah yang dikatakan mengapa sumber sinar itu akan mempengaruhi warna yang dihasilkan atau dilihat oleh mata terhadap suatu benda atau objek. Seperti itu. Kemudian di sini warna memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan opini dari suatu makanan atau produk. Jadi dari kita melihat produk itu dengan melihat warnanya, kita akan mempunyai persepsi awal. Nah, itulah yang disebutkan bahwa warna memiliki pengaruh terhadap penilaian flavor dan minuman. Contohnya, penambahan warna merah terhadap suatu produk itu akan meningkatkan rasa manis sebesar 5 hingga 10%. Kemudian pada buah ceri atau stroberi yang ditambahkan warna biru akan menurunkan flavor buah hingga 20%. Begitu pula untuk warna kuning. Pada buah ceri atau stroberi itu dengan penambahan warna kuning akan menurunkan tingkat kemanisan hingga 2% dan flavor buah sebesar 3 hingga 5%. Nah, itulah mengapa biasanya warna itu juga mempengaruhi rasa yang dihasilkan atau yang dinilai oleh konsumen sebelum tanpa dia merasakannya. Seperti itu. Dan berikut adalah tabel untuk beberapa warna dengan panjang gelombangnya dan jumlah gelombangnya. Nah, di sini juga selain warna produk, warna kemasan juga mempengaruhi tingkat penerimaan atau persepsi yang dihasilkan oleh konsumen. Jadi warna merah itu dinilai menarik, memicu nafsu makan, dan menunjukkan kematangan dan rasa manis. Kemudian untuk biru sebagai penekan nafsu makan, kuning bisa mewakili rasa kebahagiaan, hijau itu menunjukkan sifat yang alami atau sehat, dan orange dapat memuaskan atau memberi energi. Kalau tadi itu untuk
warna produk ya. Jadi warna di produk yang bermacam-macam tadi itu biasanya mempunyai nilai tersendiri dan nilai-nilainya seperti yang disampaikan tadi. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah pengaruh kemasannya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lebih dari 90% keputusan pembelian dipengaruhi oleh visual dan 50% dan 85%-nya pembeli mengatakan bahwa warna adalah alasan utamanya di balik itu. Nah, berikut bisa kalian lihat ada warna dan makna dari kemasan yang membungkus suatu produk makanan itu tadi. Nah, kita yang ke parameter yang kedua yaitu ukuran dan bentuk. Di sini untuk ukuran dan bentuk merupakan indikasi dari cacat atau tidaknya suatu produk pangan. Dia mengembang ataukah dia bantat, kemudian dia besar atau kecil, kemudian dari tingkat keseragamannya dia apakah sama panjang dan lebarnya, diameternya sama atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dengan dilihat dari sisi ukuran dan bentuknya, dan dari sifat itu kita akan bisa menilai dan mengawasi mutu suatu produk pangan. Nah, di sini ada beberapa ukuran dan bentuk yang biasanya kita amati. Berat, volume, kerapatan, berat jenis, ukuran partikel, dan bentuk geometris. Kita lanjut untuk kejernihan dan kekeruhan. Ini biasanya ada pada produk-produk minuman. Dia jernih, keruh, atau dinilai memang sesuai. Kekeruhan adalah total cahaya yang tersebar dari sinar yang datang karena menghalangi suspensi. Dan kejernihan dapat menimbulkan suatu persepsi pada produk pangan. Contohnya pada produk bir, jus buah, dan anggur yang jernih. Kemudian pada produk sari buah, kekeruhan disebabkan oleh partikel-partikel yang terdapat pada buah tersebut. Contohnya, jus mangga dengan tingkat kejernihan tinggi menimbulkan persepsi bahwa jus mangga tersebut memiliki kandungan buah yang rendah. Nah, disitulah mengapa kejernihan dan kekeruhan itu akan menghasilkan dan mempengaruhi persepsi oleh konsumen. Yang kedua adalah sifat odor atau aroma. Aroma suatu produk dapat dideteksi ketika senyawa volatil memasuki saluran hidung dan dirasakan oleh sistem penciuman. Dan yang perlu kita pahami adalah senyawa volatil itu dapat tercium ketika mencapai konsentrasi yang tepat atau yang cukup sehingga kita dapat mencium aroma yang dihasilkan dari senyawa tersebut. Kemudian beberapa senyawa volatil hanya dilepaskan ketika terjadi reaksi enzimatis pada permukaan bahan atau produk yang baru diiris atau dipotong. Contohnya pada bawang. Jadi ketika dia masih utuh, dia belum mengeluarkan aromanya, tapi ketika kita mengiris bawang, diiris-iris, dirajam gitu ya, itu mulai tercium aromanya. Jadi karena adanya reaksi, dia menimbulkan senyawa volatil itu baru keluar, seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa produk dalam kondisi panas akan lebih mudah dideteksi aromanya dibandingkan pada kondisi dingin. Contohnya adalah teh panas dan es teh. Jadi yang lebih tercium aroma tehnya, wanginya, kesegarannya itu pada teh yang kondisinya masih panas atau hangat. Oke. Dan untuk klasifikasi aroma itu dibagi menjadi beberapa. Ada bumbu-bumbuan, bunga-bungahan, buah-buahan, barus, resin, busuk, dan eteris. Tapi secara umum, aroma itu ada yang harum, asam, tengik, dan hangus. Kemudian flavor.
banyak yang mengatakan bahwa flavor itu sama dengan aroma. Tapi di sini dikatakan bahwa flavor didefinisikan sebagai jumlah persepsi yang dihasilkan dari stimulasi ujung indera yang dikelompokkan bersama di pintu masuk saluran pencernaan dan pernafasan. Jadi flavor itu adalah kombinasi antara rasa dan aroma. Sensasi yang dihasilkan ketika rangsangan itu tadi masuk atau diterima oleh indera pencernaan dan pernafasan. Nah, di sini dikatakan flavor meliputi aroma, rasa, dan perasaan kimiawi. Kemudian, untuk klasifikasi flavor pada makanan itu dibagi menjadi 5. Ada flavor alami, flavor proses, flavor compounded, pengubah flavor, dan bau yang tidak normal. Flavor alami itu yang ada pada bahan, flavor proses itu adalah flavor yang dihasilkan setelah proses pengolahan, kemudian flavor compounded itu adalah flavor yang dihasilkan setelah ada penambahan bahan penyedap. Kemudian pengubah flavor itu contohnya dengan adanya penambahan garam, gula, asam, dan seterusnya. Untuk flavor dan bau tidak normal itu biasanya ketika makanan-makanan itu sudah terkontaminasi atau sudah mengalami perubahan mutunya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat merubah flavor produk akhir. Contohnya ada transformasi kimia yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pH, reaksi Maillard, hidrolisis, dan sebagainya. Kemudian, flavor memainkan peranan penting dalam penerimaan produk dengan menginduksi respon hedonik atau nilai kesukaan dan ketidaksukaan konsumen. Flavor yang buruk menyebabkan produk itu akan menerima atau ditolak di pasaran. Seperti itu. Yang keempat, sifat tekstur. Sifat ini dapat dinilai dengan indera peraba, baik mouth feel atau finger feel, yaitu pengalaman yang diuraikan dari sensasi kulit dalam rongga mulut atau jari selama atau setelah menelan dan memegang suatu bahan atau produk. Dan untuk kulit sebagai indera peraba itu dia mempunyai tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Dan yang paling peka itu adalah di jari-jari, seperti itu. Nah, di sini ada klasifikasi pangan berdasarkan teksturnya. Ada kritis, penting, dan minor. Kalau di kritis, contohnya seperti daging, mentimun, kerupuk, dan keripik. Untuk di tekstur yang penting, itu contohnya roti tawar, nasi, sayur, dan sebagainya. Nah, di sini sifat tekstur. Pada dasarnya, tekstur sulit untuk didefinisikan secara deskriptif, di mana penggunaannya itu akan berbeda-beda sesuai dengan produk masing-masing. Contohnya, kalau tekstur di produk es krim itu yang dilihat adalah smoothness. Kemudian untuk roti tawar adalah keseragaman remahnya, daging adalah kenampakan makroskopis jaringan, dan untuk di produk nasi yang dilihat adalah tingkat kepulenannya. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa tekstur itu dapat diukur menggunakan tangan maupun alat. Yang biasanya diukur adalah viskositas, konsistensi, kekerasan, kekenyalan, kegetasan, frakturabilitas, ketegasan, dan spreadability. Yang kelima yaitu sifat pendengaran. Mungkin banyak orang yang masih berpikir suara itu mempengaruhi di mananya untuk tingkat kesukaan atau penerimaan konsumen. Nah, di situ dikatakan bahwa suara pada makanan yang dihasilkan oleh gangguan mekanis yang menghasilkan gelombang suara yang disebarkan melalui udara atau media lain seperti konduksi tulang dari tulang rahang ke tulang
telinga. Contohnya adalah ketika kita menggigit kerupuk, ketika kita menggigit buah atau sayuran yang segar. Itu akan menghasilkan suatu suara, yang itu mempunyai sensasi tersendiri bagi konsumen. Seperti itu. Makanan yang menghasilkan suara dibedakan menjadi dua, yaitu makanan basah dan makanan kering. Pada sayur dan buah segar mengandung sel-sel hidup yang turgid jika tersedia cukup air. Isi sel memberikan tekanan keluar terhadap dinding sel. Struktur jaringan tersebut mirip dengan kumpulan balon air kecil yang disatukan, sehingga ketika dia dihancurkan atau dikunyah, sel-sel tersebut akan meledak dan menghasilkan suara. Nah, kemudian untuk makanan kering, produk ini memiliki rongga udara yang dikelilingi oleh dinding. Ketika dinding tersebut dipatahkan, maka dinding dan fragmen akan kembali ke bentuk semula. Ketika dinding mengembalikan getaran, maka akan menghasilkan gelombang suara. Dan ketika kadar air produk tersebut meningkat, dinding lebih kecil kemungkinannya untuk kembali, sehingga jumlah suara yang dihasilkan pun semakin sedikit. Ini kontribusi pendengaran untuk persepsi rasa. Kerenyahan adalah sifat taktil dari makanan dan hasil seperti itu memberikan bukti pentingnya somatosensasi oral terhadap pengalaman mengkonsumsi suatu produk. Contohnya suara kerupuk saat digigit, kemudian suara crunch pada sandwich, dan suara retakan coklat yang ada pada es krim, contohnya di es krim Magnum. Dan dikatakan juga bahwa kerenyahan sebagai faktor kunci dalam menciptakan penawaran suatu produk. Nah, di sini kita mulai masuk ke indera manusia. Nah, sebelum itu di sini ada yang dinamakan rangsangan, di mana diawali dengan adanya input atau stimulan, kemudian dia akan diterima oleh indera, diproses di syaraf, kemudian menghasilkan output. Outputnya itu bisa menjadi gaya mekanik atau menghasilkan suatu persepsi. Tapi untuk di sensori ini, outputnya adalah persepsi yang dihasilkan oleh konsumen atau manusia. Seperti itu. Nah, klasifikasi rangsangan. Di sini ada mekanis, fisik, dan kimia. Contohnya tekanan, tusukan. Kemudian kalau fisik itu adalah dingin, panas, sinar, dan warna. Dan yang terakhir untuk kimia adalah rangsangan bau atau aroma, serta rasa. Di sini ada mekanisme penginderaan. Yang pertama adalah penerimaan rangsangan, di mana reaksi dalam sel-sel peka membentuk energi kimia. Dan yang ketiga adalah terjadinya perubahan energi dari energi kimia ke energi listrik. Yang keempat, penghantaran energi listrik ke syaraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang. Yang kelima, interpretasi psikologis dan hasilnya berupa kesadaran atau kesan psikologis. Secara umum, mekanismenya adalah adanya stimulan, kemudian diterima oleh reseptor di indera manusia, diteruskan ke pusat syaraf, dan akan menghasilkan persepsi atau kesan psikologis. Masuk yang indera pertama adalah indera penglihatan, yaitu kemampuan untuk melihat suatu benda bergantung pada indera penglihatan, yaitu mata. Kalau penglihatan berarti kita dapat menilai secara visual, baik itu warna, ukuran, bentuk, dan lain sebagainya. Kemudian indera pengecap. Indera pengecap terletak di rongga mulut, terutama di permukaan lidah, serta mukosa langit-langit mulut dan daerah tenggorokan. Jadi, indera pengecap ini dapat merasakan rasa pahit, manis, asam, asin, dan lain-lain. Kemudian, indera penciuman. Ada dua macam cara untuk mengamati aroma. Pertama, menggunakan hidung, di mana rangsangan akan diterima olfaktori pada bagian rongga hidung. Dan yang kedua, dapat melalui mulut, terutama bagi mereka yang
memang kesulitan untuk mengamati dari hidung. Yang keempat adalah indera pendengaran. Suara yang dihasilkan akan diterima oleh telinga yang berfungsi sebagai penerima rangsangan getaran bunyi. Dan telinga juga merupakan indera keseimbangan bagi tubuh. Biasanya ini digunakan untuk sifat pendengaran tadi. Contohnya pupuk, buah dan sayur segar, es krim, dan lain-lain. Kemudian indera peraba. Penerimaan sentuhan atau perabaan terjadi hampir di seluruh permukaan kulit. Namun tingkat kepekaannya berbeda dan yang memiliki kepekaan lebih yaitu pada rongga mulut, bibir, dan tangan. Maka dari itu biasanya tekstur, kemudian keras atau tidak, lunak atau tidak, permukaannya rata atau tidak, itu biasanya menggunakan tangan dan bibir atau mulut sebagai alat yang digunakan untuk menilainya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi kedua ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.